Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di awal, ya teman-teman sekalian. Takbiratul ihram ini adalah rukun yang awal, ya, maksudnya rukun fi'li, ya. Jadi ada dalam rukun itu nanti ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ya. Rukun fi'li ini di dalam sholat, makanya ketika kita bicara tentang niat tadi malam itu, ya, niat itu di dalam fikih Syafi'i, sekali lagi saya ingin ingatkan pada teman-teman semuanya, itu selalu dimulai pada awal rukun, ya, pada awal rukun. Misalkan dalam wudu, misalkan niat dibaca ketika kita membasuh muka. Ya, kenapa? Karena sebelum muka itu tidak masuk rukun, maka pada awal rukun niat itu dibaca. Nah, sama ketika kita membahas tentang niat di dalam persoalan salat, disebutkan juga dalam fikih Syafi'i bahwa niat itu dibacanya ketika di awal takbiratul ihram atau saat takbiratul ihram bersamaan. Ya. Karena awal, ya, gerakan di dalam rukun salat itu adalah takbiratul ihram. Nah, terkait dengan takbiratul ihram ini ada dua hal yang dilakukan secara prinsip, ya teman-teman sekalian. Nanti di dalam fikih Syafi'i ada 8 sunnah, ya, terkait dengan takbiratul ihram itu sendiri. Kan tetapi habis nih. Ya. Jadi dalam takbiratul ihram ini ada dua hal prinsip, teman-teman, mendasar yang dilakukan. Yang pertama itu adalah gerakan, yang kedua itu adalah qaul, perkataan. Ya. Jadi saat kita takbir itu kan, kok mundur, bukannya maju? Oh, pijit. Waduh, lagi ngaji masa pijit? Nantilah. Ya. Jadi saat takbiratul ihram itu ada gerakan, ya, dan ada perkataan yang diucapkan, Allahu Akbar, kan begitu. Nah, pada bagian mana yang dianggap wajib dan mana yang dianggap sunnah? Karena nanti gini teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam mazhab yang lain, ya, itu ada yang tidak angkat tangan, ya, dalam semua takbir. Bukan cuman takbir di awal. Takbir di awal kita sebutnya, atau dalam fikih disebutnya takbiratul ihram. Jadi dalam mazhab yang lain itu ada yang tidak mengangkat tangan. Ya, karena memang juga disebutkan di dalam fikih Syafi'i, qala Imam An-Nawawi, ya, raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami sunnatun. Ya, Imam Nawawi dalam kitabnya, ya, menyebutkan mengangkat tangan atau mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Makanya kita dapetin tuh di mazhab yang lain ternyata ada yang nggak ngangkat tangan. Nah, di sini nih alhamdulillah katakan 3 mazhab lah, ya. Ada Syafi'i, orang Indonesia, kemudian ada Hanafi, orang Bangladesh, termasuk Uzbek itu Hanafi. Nanti ada Maliki juga, ada sedikit Hambali, ya. Nah, Maliki itu teman-teman, ya, mazhab Malik itu nggak ngangkat tangan ketika takbir atau dalam semua takbir, bukan cuma takbiratul ihram. Allahu Akbar, begini aja tangannya. Nah, mungkin kalau di sini orang Maroko itu, ya, teman kita itu, dia nggak angkat tangan, Allahu Akbar. Ya, karena memang di dalam fikih Syafi'i pun disebutkan itu sunnah.
Tapi bukan sunnah yang ditinggalkan gitu. Sunnah tapi dikerjakan. Bukan sunnah yang kemudian kita pahami kalau ditinggalkan nggak apa-apa gitu. Tapi itu dikerjakan di dalam fikih Syafi'i. Makanya dalam fikih Syafi'i itu disebutkan ya tentang takbiratul ihram itu ada 8 sunnah. Yang pertama mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangannya gimana? Disebutkan ya, mengangkat kedua tangan itu begini teman-teman. Ya, biar teman-teman paham ya. Dalam fikih Syafi'i. Ini bagian atas ada sejajar dengan telinga. Jajar ya. Enggak usah diukur-ukur gitu, pusing nanti. Sejajar enggak ya? Enggak usah gitu. Kira-kira aja gitu ya. Kemudian jempol ini sejajar dengan telinga bagian bawah. Nah, kita pun nggak perlu sampai nempel dalam mazhab Syafi'i itu. Dalam mazhab Hanafi ada yang sampai, perhatikan kan? Suka merhatiin nggak? Sampai nempel kan? Gitu. Kita nggak perlu sampai nempel, begini. Kemudian ini sejajar, gitu. Ya. Itu yang pertama, ya mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangannya seperti tadi. Ya, ini sejajar bagian atas, bagian bawah, kemudian ini juga sejajar. Gitu. Yang kedua, teman-teman sekalian, itu direnggangkan. Ini sunnah yang kedua. Merenggangkan jari tangan saat mengangkat tangan. Jadi nggak begini, direnggangkan. Tapi nggak usah begini juga. Kayak mau ngambil apa itu? Ya, ya, itu ya. Merenggangkan jari tangan saat mengangkat tangan. Yang ketiga, mengangkat tangan bersamaan dengan awal takbir. Berarti berbarengan teman-teman. Allah, gitu ya, Allah, berbarengan. Enggak, Allahu Akbar, enggak begitu. Berbarengan. Allahu Akbar, ya. Yang keempat, menghadapkan telapak tangan ke kiblat. Enggak begini, enggak begini, ini menghadapkan ke kiblat. Karena ada yang begini, ya. Kalau lihat di kampung ada yang begini tuh, ya. Nah, begini ya, menghadap ke kiblat. Kemudian yang kelima teman-teman, mengeraskan suara. Berarti dijaharkan sunnahnya itu. Allahu Akbar. Walaupun jangan keras-keras banget. Allahu Akbar, bukan imam. Ya, makmum pelan-pelan aja. Ya, nanti temannya kaget nanti. Ya, yang keenam, tidak memanjangkan berlebihan. Ini sunnah juga dalam fikih Syafi'i. Jadi nggak perlu Allah. Jangan, nggak usah. Itu berlebihan. Ya. Biasa aja Allahu Akbar. Ya. Yang ketujuh, habis itu langsung mensedekapkan tangan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada di tengah dia, bukan di atas begini, tidak juga mendekati pusar, ya karena ada mazhab lain yang seperti itu, ada di tengahnya. Ini, ya, jangan begini mestinya, ya. Ini ketemu nih, sedekap, ya. Terakhir yang ke-8, sunnahnya saat takbiratul ihram itu memandangkan mata itu ke arah sujud. Itu sunnah teman-teman dalam takbiratul ihram. Rangkaian yang enggak terpisah ke-8 itu. Ya. Yang dibaca Allahu Akbar. Dalam kitab ini Fathul Qorib disebutkan bukan akbar Allah, ya, bukan membaca bacaan yang lain, tapi bacaannya Allahu Akbar. Diganti misalkan, ya. Tapi juga ada kalimat memang di sini disebutkan, ya. Cuman ini tidak mau terlalu dipopulerkan, nanti malah disalahgunakan.
Ya. Wa amma Nawawi ya fakhtara al-iktifa bil muqaranatil urfiyah bihaitsu ya ya'idu urfan amma mustahdiran lis-shalah. Ya, ada kalimat sebelumnya itu disebutkan di sini ya. Wa man ajaza 'anil nutqi biha bil arabiyyati ya tarjim anha bi ayyi lughatin syaa. Ya. Kalau enggak bisa ngomong Allahu Akbar ya pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa artinya. Nah, nanti kan kalau disalahgunakan, masa nggak bisa sih Allahu Akbar kan gitu ya, disalahgunakan nanti. Jadinya ya orang Jawa bilangnya apa? Masa Allahu Akbar nggak bisa? Bisa ya semuanya ya, nggak ada hambatan lah ya, insya Allah. Ya. Diartiin orang Padang Allah gadang misalkan, wah repot nanti ya masing-masing ya. Ini yang ketiga teman-teman sekalian ya. Ya ini karena masih banyak ini. Selanjutnya adalah qiraatul Fatihah ya, membaca Fatihah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i atau sebenarnya di dalam qiraah Hafiz an Asim ya, itu menyebutkan bahwa bismillah itu ayatun min suratil Fatihah. Bismillah itu ayat pertama dalam surat Fatihah. Itu enggak disebutkan pada surat-surat yang lain, hanya pada surat Fatihah saja. Ya. Maka berarti bismillah pun dibaca. Ya. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu bismillah bacanya dijaharkan ya, baik saat sendirian ataupun saat berjamaah. Sunnahnya seperti itu. Makanya imam-imam yang bermadhab Syafi'i rata-rata itu membaca bismillah ya. Kan tetapi ini hanya persoalan sir dengan jahar saja ya. Kalaupun nanti ditemukan di masjid yang lain bismillahnya tidak dijaharkan ya, kemungkinan besar ya, kalau dia orang Indonesia itu hanya disirkan saja, bukan berarti tidak menganggap bismillah itu bagian daripada suratul Fatihah ya. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan membaca Fatihah. Ada keterangan dalam kitab ini disebutkan ya, Ar-rabi' qiraatul Fatihah au ya badalaha liman la yahfadhuha fardan kanat as-shalah aw naflan ya. Masyaallah ada teh ada ya, banyak ini enggak ada kopi kurang satu mas kopi. Terkait Fatihah disebutkan di sini teman-teman, saya harus sampaikan biar teman-teman juga bisa memahami terkait dengan baca Fatihah ini. Jadi yang keempat sekali lagi rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Ada penjelasan seperti ini di sini. Au baddalaha liman la yahfadhuha fardhan kanat as-shalah aw naflan. Jadi kalau kita enggak bisa baca Fatihah ya, enggak bisa baca Fatihah karena memang ada penjelasan membaca Fatihahnya nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa semau kita gitu. Ya diusahakan itu, ya diusahakan lah ya. Itu tartil gitu, diusahakan itu sesuai dengan tajwidnya. Ya, karena di sini juga disebutkan ya, man asqata minal Fatihati harfan aw tashdidah aw abdala harfan minha bi harfin lam tasih qiraatahu ya. Wala salatahu in ta'ammada ya. Kalau misalkan seseorang itu baca Fatihahnya hurufnya salah ya, tasdidnya enggak ke bawah atau mengganti huruf dengan huruf yang lain misalkan ya, maka enggak sah salatnya, enggak sah bacaannya. Apalagi kalau itu dilakukan secara sengaja itu. Nah, makanya ketika dalam kondisi orang lupa membaca Fatihah dalam mazhab Syafi'i disebutkan ya, itu bisa melakukan 3 hal ya. Yang pertama itu adalah menggantinya dengan zikir
Ya orang nggak bisa baca Fatihah, ya nggak bisa, lupa atau apa, nggak hafal misalkan. Bagaimana solusinya? Yang pertama, solusinya dengan membaca zikir. Memang tidak disebutkan zikir apa, cuman yang maklum zikirnya itu adalah seperti pada salat yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, 3 itu. Space-nya berapa lama? Ya seperti orang mau baca, seperti waktunya seperti baca Fatihah, seperti itulah gitu. Ya, ada orang baru belajar sholat, kemudian dia nggak bisa Fatihah, dia gabung berjamaah. Kan nggak lantas kita bilang kamu nggak sah sholatnya, baca Fatihahnya salah, nggak begitu kan? Ya mungkin kita bisa kasih solusi, baca saja Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Kemudian solusi yang kedua itu adalah mengganti dengan surat yang lain yang jumlah ayatnya sama. Ya. Bi suratil lati laha sabu ayatin. Ya. Jadi menggantinya bisa dengan zikir, yang kedua dengan surat yang lain yang dia hafal yang jumlah ayatnya sama. Yang penting jangan yang panjang-panjang gitu. Mentang-mentang ayatnya sama Al-Baqarah. Ya. Walaupun nggak ada penjelasan begitu sih. Ya. Yang penting 7 ayat gitu. Yang terakhir, ya ada penjelasan gini. In lam yuhsin Qur'anan wala dzikran. Jadi ada orang nggak bisa dua-duanya. Zikir nggak bisa, baca ayat yang nggak ada yang hafal. Apa solusi yang ketiga? Disebutkan dalam fikih Syafi'i, waqafa qadral Fatihah. Dia boleh diam. Ya. Waktunya seperti waktu saat dia baca Fatihah. Ya, orang baca Fatihah berapa lama sih gitu? Dia diam aja, nggak baca apa-apa. Itu buat orang yang nggak hafal. Ya, atau bahkan di sini disebutkan in lam yuhsin, bacaannya belum benar. Ya, baik zikir ataupun ya, membaca ayat-ayat yang lain. Ini yang pertama, ya, terkait dengan mengganti ketika tidak hafal. Yang kedua, teman-teman sekalian, di dalam mazhab Syafi'i terkait qiraatul Fatihah itu, ya, itu disebutkan membacanya dalam semua kondisi sholat. Ya. Apakah itu sholat sendirian, fardan, ya, atau munfaridan bahasa Arabnya, au jama'atan. Jadi dalam keadaan jamaah ataupun dalam keadaan sendiri tetap baca Fatihah karena dia wajib. Walaupun ada keterangan yang lain membacanya itu pada 2 rakaat sebelumnya. Kalau ada 4 rakaat berarti wajibnya baca pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Ketiga dan keempat tidak wajib. Itu ada penjelasan seperti itu. Tapi secara umum yang pasti adalah bahwa membaca Fatihah itu wajib. Ya. Nah, satu tadi saat sendirian, yang kedua saat jamaah. Ya, teknisnya tadi malam sudah saya sampaikan saat berjamaah. Ya, bisa baca di awal berbarengan dengan imam, bisa setelah imam selesai, ya habis baca amin, ya amin, kemudian dia baca Fatihah tuh. Cepat saja, hadir, yang penting benar. Hadir itu cepat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Agak cepat bacanya. Atau bisa juga membaca saat imam baca surat. Nah, di dalam mazhab Hanafi tidak. Kalau berjamaah itu nggak wajib. Ya. Nggak wajib baca Fatihah. Nah, mazhab Syafi'i tetap membaca. Kenapa mereka tidak membaca? Itu wa idza quri'al Qur'an, ya, fasma'u wansitu la'allakum turhamun. Dia menggunakan dalil itu sebagai pegangan. Kalau Quran dibaca maka disimak, diperhatikan, didengar
agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya terkait Fatihah. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Yang kelima teman-teman sekalian, ini sisanya saya kira tidak terlalu rumit dalam memahaminya, tapi perlu disampaikan. Ya, semoga waktu kita cukup. Ya. Yang kelima ruku teman-teman. Ya. Di sini disebutkan akmalur ruku'i taswiyatar raki', ya, dhahrahu, ya, wa unuqahu bihaitsu yasirani kasafihatin wahidatin wa nasaba saqihi, ya, wa akhadha rukbatayhi biyadihi. Ya. Sempurnanya ruku itu adalah orang yang ruku, ya, dia menyamakan antara punggungnya dengan lehernya seperti papan yang datar, ya. Kemudian kakinya tegak lurus dan tangannya itu, ya, posisinya memegang lutut. Itulah posisi ruku. Harus dicontohin ini. Kita belajar semua sih sebenarnya, ya. Teman-teman, posisi ruku, tangannya direnggangkan, ya, enggak usah. Ya. Kakinya enggak usah begini, gitu ya. Kan kita kalau lagi lagi berdiri itu memang ada keterangan ketika dia berjamaah, ya, itu bertemu gitu. Bertemu. Sampai ada keterangan ininya mata kakinya bertemu. Tapi repot kan kalau mata kaki bertemu. Repot. Jadi jangan terlalu ini. Enggak usah begini juga. Ada yang begini misalkan, ada yang begini kakinya ke sini, yang satu begini. Kemana ini orangnya? Ya, biasa aja. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil. Biasa saja. Ya, sedang aja. Ini enggak usah terlalu lurus, nanti kakinya begini kalau lurus. Ya, sedang aja. Nah, posisinya ruku begini. Ini direnggangkan. Ini tadi datar bagikan papan. Ya. Kalau dulu kita belajar waktu masih kecil tuh, guru kita bilang kalau gelas ditaruh nggak jatuh gitu ya. Selalu dikasih contohnya seperti itu. Ya, posisi mata tetap tidak jelalatan, ya, tetap ke tempat sujud. Ya. Tuh singkatnya masalah ruku. Nah teman-teman sekalian, di dalam mazhab Syafi'i itu selalu dikaitkan pada poin selanjutnya yang keenam rukunnya, dan ini dipisah. Ya, di dalam fikih yang lain kalimat tu'maninah itu digabung di dalam setiap gerakan itu. Nah di sini dipisah, ya. Yang keenam itu adalah at-tu'maninah fihi. Maksudnya tu'maninah di dalam melakukan ruku, ya, karena ada penjelasan di dalam hadis disebutkan tsummarka'u hatta tatma'inna raki'an. Ya, apa itu tu'maninah? Ya, dalam kitab ini juga disebutkan sukun ba'da harakah. Ya, tenang setelah kita melakukan gerakan tersebut. Gerakannya apa? Ruku. Nah, berarti kita habis ruku tetap tenang teman-teman. Jangan terburu-buru. Ya, untuk pindah ke gerakan selanjutnya. Apalagi ada bacaan kan, misalkan yang dibaca. Ya, ketika habis ruku kan kita kemudian apa? I'tidal. Ya, ini masuk ke yang ketujuh. Yang ketujuh rukunnya adalah ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidal. Ay qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'. Ya, kemudian bangkit. Ya. Ada kalimat ar-raf'u, perpindahannya itu dengan mengangkat tangan, ya, raf'ul yadain. Sami Allah, semuanya gerakannya sama, ya, seperti pada takbiratul ihram. Ya, posisi tangan itu ketika melakukan takbir, ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah.
kemudian tegak, i'tidal, tegak, ya seperti posisi semula disebutkan, ya, qa'iman 'alal hay'atil lati kana 'alaiha, jadi posisinya tegak. Tenang lagi teman-teman, itu tumaninah disebutkan pada poin yang ke-8, at-tumaninah fihi, saat melakukannya tenang, saat i'tidalnya juga tenang, rukunya tenang, ya, bangkit setelahnya juga tenang. Jangan terburu-buru, karena tumaninah itu bagian dari rukun, ya. Yang ke-9 sekarang, sujud, ya. Sujud ini dilakukan 2 kali, ya, dalam setiap rakaat. Ada 7 anggota sujud, ya. Ya, pada kitab juga disebutkan an yadha rukbataihi wa yadaihi wa jabhatahu wa anfahu, ya. Yang ke-7 adalah atrafus asabi'ir rijli mahma wahidan minha kal ibham. Nah, sujud ini teman-teman disebutkan ada 7 anggota sujud yang harus nempel, ya. Makanya juga disebutkan harus tumaninah melakukannya teman-teman, ya, dalam rukun itu. Karena nanti kalau nggak tumaninah bisa-bisa sujudnya terburu-buru, ya, ininya nggak nempel misalkan, bukan ini ya Pak, ya, bukan ini bibir, hidung, bibir, ya, hidung yang nempel, ya. Jadi ada 7. Yang pertama dahi atau jidat, yang kedua hidung. Insya Allah walaupun hidungnya pesek bisa ya, ya, mancungnya ke dalam gitu ya, hidung. Kemudian kedua tangan, ya. Bagaimana posisi tangan? Posisi tangan itu menghadap ke kiblat, jadi bukan begini, ya, atau begini, menghadap ke kiblat dan posisinya dirapatkan, rapat ya posisinya, ya. Kemudian habis itu kedua lutut, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lututnya 2 kan, ya, bukan 1 kan, ya, lutut di. Habis itu baru jari. Nah, disebutkan jari itu, ya, walaupun yang nempel cuma 1 itu sah, atau itu sudah mengikuti sunnah, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya. Yang nempel di tempat sujud cuma jempolnya, nggak apa, ya. Ada kan? Ini bahas yang nempel dulu ya. Nah, ini nggak apa-apa 1 juga nih. Nggak kelihatan ya. Nih, depannya begini. Ya, ini dahinya, hidungnya. Dalam riwayat disebutkan kenapa agak direnggangkan untuk laki-laki, karena Nabi itu sampai terlihat putih ketiaknya. Dalam riwayat disebutkan seperti itu. Jadi laki-laki itu direnggangkan. Jadi perempuan. Ini perempuan begini, dia laki-laki begini. Ini rapat ya sunnahnya ya. Gak usah terlalu dalam juga. Gak usah, biasa aja. Juga memanjangkan itu bukan bagi dipanjangin. Bukan. Memanjangkan itu memanjangkan temponya, bukan yang tangannya dipanjangin. Nanti temannya ketabrak itu. Nah, bagian kakinya cukup begini teman-teman. Kalau nggak mungkin tuh, ini kan bisa saya tuh. Kalau nggak bisa minimal 1 aja. Kenapa itu disyaratkan atau disunahkan, disampaikan 7 hal itu? Karena memang banyak orang yang sholat itu terburu-buru sehingga nggak memperhatikan itu. Yang penting sujud aja. Benar nggak? Gitu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i memulai sujud itu lututnya dulu. Ya, lututnya dulu yang turun ke tempat sujud. Paham ya?
bukan tangannya dulu. Walaupun nanti ada riwayat yang lain menyebutkan tangannya dulu boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i itu lututnya dulu. Yang nggak boleh palanya dulu. Ya. Coba palanya dulu, nggak. Ya, bisa nyusruk nanti. Kemudian yang ke-10 tumaninah ya. Ingat ya, tumaninah selalu dibacakan. Apa disampaikan di dalam kitab ini sehingga harus menjadi perhatian buat kita dalam melakukan. Yang ke-11 al-julus ba'da sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian yang ke-12 tumaninah. Yang ke-13 adalah duduk terakhir. Nah, duduk terakhir ini adalah duduk saat mengucapkan salam ya. Yang ke-14 adalah tasyahud ya. Tasyahud itu membaca ya. Kalau mau lengkap at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tahiyat awal. Dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i tahiyat awal. Tapi dalam mazhab Hanafi dibaca keseluruhan. Tahiyat itu mu awal mu akhir sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid. Tapi kalau dalam Syafi'i ya tahiyat awal cukup pada syahadat. Boleh maksudnya ya. Baru nanti tahiyat akhir ditambah ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tapi dalam selawat itu disebutkan aqalluha ya Allahumma shalli ala Muhammad tanpa membaca wa ali itu sampai Allahumma shalli ala Muhammad itu boleh. Ya, itu cukup. Yang ke-15 salawat ya kepada Nabi, ini termasuk rukun teman-teman. Ya. Kemudian ya, tapi kalau di dalam Syafi'i membacanya di ya julus yang terakhir. Ya, duduk yang terakhir. Ya, duduk yang tahiyat yang kedua, yang pertama itu tidak membaca salawat, ya, tidak apa-apa. Tapi tadi saya bilang ya dalam mazhab yang lain ya atau di Indonesia misalkan Muhammadiyah, Persis misalkan ya dia nggak bermadhab, dia menyatakan diri nggak bermadhab ya dia itu membaca tasyahud full baik di tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Sama juga di mazhab Hanafi seperti itu. Yang ke-16 itu adalah at-taslimatul ula, mengucapkan salam yang pertama. Ini rukunnya. Jadi wajibnya itu salam itu cuma sekali. Assalamualaikum. Sedikitnya segitu. Atau assalamualaikum warahmatullah. Atau juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Yang kedua itu sunnah. Ya, tapi biar nggak sakit leher kita ya, dua-duanya aja lah. Ya, takutnya sakit. Assalamualaikum. Nggak balik lagi gimana? Ya. Yang ke-17 niat ya, mau keluar dari sholat. Yang terakhir tartib al-arkan. Ini saya mendengarkan penjelasan Syekh Ali Jum'ah ya. Saya tadi malam agak lupa. Syekh Ali Jum'ah namanya. Beliau adalah Mufti Azhar. Ya. Beliau mengatakan mengapa di dalam mazhab Syafi'i ini atau dalam kitab Fathul Qarib disebutkan tartibul arkan. Harus tertib teman-teman rukun-rukun itu. Ya, makanya dalam pembahasan tentang masalah yang lain juga sering disebutkan tertib atau tertib itu sering disampaikan. Makanya kemarin ada teman kita yang tanya, Ustadz, saya lagi wudu, ya. Kemudian saat membasuh kaki, saya selingin pakai ngelap sepatu saya. Boleh enggak Ustadz?
Kalau berdasarkan fikih yang kita pahami, ada kalimat di sana tertib namanya. Jangan sampai diselah dengan kegiatan yang lain, karena itu bisa saja dianggap tidak tertib. Apalagi menambah kegiatan yang lain. Diselesaikan dulu ya wudunya, baru kemudian sepatunya dilap. Insyaallah nggak ada yang ngambil gitu ya. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan sambil nunggu syuruk. Ya, ada satu atau dua mungkin. Tahu nggak? Saya yang tanya. Ya, apa bedanya seorang istri yang tidur dengan istri yang mati? Saya tanya. Jawabannya apa itu? Silakan, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih pada Ustadz atas ilmunya yang disampaikan pagi hari ini. Pada jamaah sekalian, kami buka 2-3 pertanyaan. Monggo yang ingin bertanya. 1 Mas Budi, monggo yang lain. Yang Meng, Mas Angga Dengol. Ada lagi, 1 lagi. 2 dulu nggih. Monggo Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung jawab. Ya. Langsung jawab aja ya. Nggak mesti dibersihkan. Ya, tapi kalau mau dibersihkan silahkan. Karena disebutkan dalam hadis, setiap dosa yang kita lakukan, bahkan dari kuku kita itu, ya, bagian-bagiannya, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, makanya kalimatnya wudu itu harus asbiril wudu, ya. Asbiril itu artinya sempurnakan wudu kalian. Itu makanya setiap bagian, ya, bersihkan boleh, silahkan. Tapi kalau kalimatnya harus tidak, gitu ya. Lebih baik itu diselesaikan sebelum wudu, biar prosesnya nggak terlalu panjang saat itu. Dulu lama kan mas, ya. Tapi sebenarnya, ya kita kalau mau ikut sunnah, ya bisa hari Kamisnya atau hari Jumatnya kita rajin ya dipotong misalkan begitu. Jadi itu nggak harus, ya nggak harus dilakukan. Tapi kalau mau dilakukan ya monggo, karena dapat sunnahnya. Karena diantara sunnah wudu itu adalah ya pada bagian-bagian kecil pun kita tetap memperhatikan biar air itu atau bersihlah posisinya atau sempurna lah saat kita wudu itu ya. Pertanyaan yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia butuh panjang, jawabnya agak panjang. Silakan yang ketiga. Yang ketiga silakan. Ini jawabnya agak panjang. Oh, saya aja Ustaz. Gini Ustaz, derek tanya Ustaz. Misal kalau kita punya tabungan haji biasanya itu 25 juta Ustaz. Kemudian kita untuk yang sisanya kurang lebih mungkin 60 juta gitu. Kemudian itu ditabungkan misal di tabungan haji sebagai emas gitu, ataukah harta itu harus kita tambahkan juga di setiap kita mengeluarkan zakat atau bagaimana Ustaz? Matur suwun. Ini dulu ya, saya jawab ya. Jadi harta yang dikeluarkan sama kita itu ya
itu disebutkan ikhraj ma'rufan gitu ya, dikeluarkan pada bagian yang apa, yang pokok atau yang umum dulu. Jadi semua sudah kita keluarkan, kita punya hutang kita selesaikan gitu ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang pokok kita selesaikan yang lain. Nah, ketika semua sudah terselesaikan, baru dihitung haulnya berapa, masuk enggak ya, masuk enggak pada kewajiban untuk berzakat. Kalau masuk, keluarkan 2,5%-nya. Itu berlaku pada harta kita, berarti termasuk yang kita simpan gitu ya. Insya Allah teman-teman gak akan berkurang, bisa jadi malah bertambah itu uang gitu ya, karena disebutkan dalam Al-Quran seperti itu ya. Makna zakat itu salah satunya an-nama itu tumbuh. Orang yang zakatnya bagus, insya Allah hartanya akan bagus. Itu Mas Bekti ya. Okay. Ya. Jadi keluarkan dulu ya. Pernah juga ada yang tanya, bagaimana cara mengeluarkan zakat harta kita ya. Saya sampaikan, keluarkan dulu ke pokok-pokok kamu, hutang kamu ya. Kalau ternyata nggak masuk setelah dihitung 1 tahun sebagai wajib zakat, ya nggak perlu juga dikeluarkan. Kalau mau tetap baik ya sedekah saja, tapi sedekah kan tidak disebutkan harus sekian persen. Tapi kalau masuk kategori wajib zakat, keluarkan 2,5% dari harta kita, semoga berkah. Oke. Yang ke Mas Angga, memang masalah bakti sama orang tua ini sesuatu yang sangat dilematis ya. Sangat dilematis tuh maksudnya begini. Saya pun ngerasain teman-teman, ya ngerasain itu. Waktu yang saya kemarin cuti itu ternyata kurang gitu ya buat mereka gitu ya. Sehingga saya bagi dengan keluarga itu juga, mereka menganggapnya, atau ibu saya lah terutama ibu ya, karena ibu itu lebih perasa dan lain sebagainya itu ya. Sehingga harus sangat hati-hati, apalagi sudah semakin tua itu ya, sensitifnya luar biasa gitu. Kita harus berusaha untuk tidak sampai menyinggung dan lain sebagainya. Ya, tapi di dalam berbakti itu ada batas ya. Ada batas. Artinya begini. Kalau mengikuti kepuasan ya atau ekspektasi orang tua, bisa jadi kita nggak mampu untuk melakukan itu. Ya. Bisa jadi kita nggak mampu untuk melakukan itu. Tapi minimal kita tidak sampai disebut anak yang durhaka, itu aja. Jadi lakukan semampu kita, memberikan perhatian, memberikan apa misalkan dan seterusnya. Nah, dalam kasus Mas Angga, ketika ibu menyampaikan harus seperti ini tapi tidak sesuai dengan kondisi Mas Angga di pabrik misalkan, sampaikan, jangan sampai tersinggung. Dijelaskan saja baik-baik. Kondisinya begini ya. Kalau perlu menyampaikannya, seperti saya misalkan kemarin saya nggak bisa menyampaikan dengan telepon ataupun yang lain, saya menyampaikan pulang ya ke rumah itu terkait saya apakah lanjut lagi atau tidak misalkan dan seterusnya. Karena kalau lewat telepon takut tersinggung dan sebagainya. Kalau memang perlu pulang, sampaikan pelan-pelan misalkan seperti itu. Juga disampaikan kondisinya begini dan lain sebagainya misalkan, kalau itu memang harus dilakukan. Ya. Yang pasti begini Mas Angga, jangan sampai menyinggung orang tua. Ya, karena harta yang kita peroleh hari ini, ya teman-teman sadar atau tidak sadar, sesungguhnya ya sangat mungkin itu bukan karena jerih payah kita sebenarnya. Ya, tapi doa-doa orang tua yang sampai ke langit itu. Ya, jadi jangan pernah merasa oh saya hebat, oh saya luar biasa, oh gaji saya besar. Di situ ada doa orang tua teman-teman. Ya, ada cerita begini tentang berbakti sama orang tua. Ini mungkin nanti ketika konteksnya sudah punya anak ya, atau sudah punya istri, atau istri-istri lah kayak Mas Budi kan mau nambah istrinya. Jadi jadi ada cerita beberapa pemuda itu mereka terjebak di dalam satu gua. Guanya tertutup teman-teman. Ternyata gua itu terbuka.
akhirnya. Kenapa? Karena wasilah dari salah seorang dari mereka itu yang bakti sama orang tuanya luar biasa. Satu ketika di antara mereka itu, ya, ini dalam hadis teman-teman, ya, dalam hadis, ya. Saya dengar dari ceramah juga. Jadi salah satu ketika, ini kasus ini ada keadaan si pemuda ini yang wasilahnya akhirnya yang tirakatnya ini bakti sama orang tua baik sampai kemudian gua itu batunya terbuka. Dia itu pernah menghadapi satu keadaan di mana dia punya susu itu sangat terbatas. Tapi yang dia lakukan apa? Mendahulukan orang tuanya. Padahal dia punya anak, punya istri. Ya, mendahulukan orang tuanya. Katakanlah kalau kata kita, sisanya sedikit itu baru diberikan buat anak dan istrinya. Begitu terus dia selalu mendahulukan ibunya, selalu mendahulukan ibunya. Ya, buat yang sudah menikah, tugas kita kepada pasangan, kepada anak dan istri dan sebagainya, itu adalah menafkahi. Tapi nggak disebutkan harus berapa, yang penting cukup saja. Berarti harta jenengan itu, ya harta jenengan itu, ya uang jenengan, nggak mesti juga disampaikan punya sekian, itu nggak mesti juga. Yang penting nafkahnya terselesaikan kepada istri. Karena kadang ada kondisi rumah tangga yang nggak bisa terlalu terbuka. Ya, kalau sampaikan semuanya, istrinya malah selalu cemburu ketika kita berbagi kepada orang tua. Nah, makanya yang paling penting di dalam Islam itu nafkah anak dan ya istri itu terpenuhi, gitu, cukup gitu. Apalagi kalau bisa lebih, nih buat kamu nih tambahan, biar muka kamu glowing, ya, misalkan gitu. Ini kamu tambahan HP-nya nggak kaleng-kaleng, 17 Pro terbaru, ya itu silahkan saja. Itu cara kita memuliakan pasangan kita, membahagiakan mereka gitu. Tapi pada intinya harta jenengan ya harta jenengan, ya, sehingga ketika jenengan mau berbagi sama orang tua itu mudah, maksud saya seperti itu. Ya, nggak perlu berantem dulu gitu. Ya, jadi berbakti sama orang tuanya luar biasa lah intinya ya. Ya, jadi Mas Angga, jangan, kalau pesan saya jangan sampai menyinggung perasaan ibu. Ibu sensitif sekali orangnya, apalagi perempuan. Perempuan itu sensitif teman-teman. Ya sangat sensitif. Dijaga betul perasaannya, apalagi ibu. Ya, yang nggak tahu tentang kondisi di sini seperti apa kan begitu kan? Itu pelan-pelan sampaikan. Kalau memang bisa disampaikan jarak jauh silahkan. Kalau harus pulang ya bagaimana baiknya, tapi jangan sampai menyinggung. Ya, karena kalau dia sudah hilang ridhonya, doanya nggak mustajab, atau nggak mau doa lagi dia buat kita. Padahal kita itu tergantung mereka, akan doanya itu luar biasa. Itu ya Mas Angga ya. Insyaallah sama lah, saya juga masih punya orang tua. Silahkan, ada lagi yang lain? Cukup? Cek. Oh, itu tergantung uang jenengan. Iya. Nisabnya mungkin Ustaz. 2,5%. Nisabnya 85 gram emas. Tinggal nanti dikonversi aja. Uang jenengan nyampe nggak 85 gram setiap tahunnya. Kalau nyampe keluarkan 2,5%. Nggih? Nyampe kayaknya Mas Budi. Ya, luar biasa. Kan kita kan uangnya banyak, utangnya juga banyak. Silakan yang lain, ada lagi? Mumpung ada lagi yang lain, monggo. Yang Meng, Masya Allah. Cukup? Cukup? Oh, cukup kita tutup. Cukup sepertinya Ustaz. Oh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikunya harus mepet. Dia agak rapat aja.
Kalau nempel enggak, karena kan tujuh yang nempel itu enggak termasuk ini. Ya, jadi posisinya dia enggak terlalu seperti laki-laki. Walaupun di dalam madhab yang lain disebutkan sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan buat teman-teman. Dalam madhab yang lain disebutkan la farqa bainar rijali ya wan nisa'i fis shalah. Tidak ada perbedaan terkait tentang cara sholat laki-laki dan perempuan. Itu ada keterangan seperti itu. Sehingga nanti jangan kaget. Ya, misalkan di madhab yang lain, ya ada yang tidak mempersoalkan masalah cara sujud itu gitu. Tapi dalam madhab Syafi'i perempuan itu agak gini, laki-laki agak begini. Tapi kalau ini nggak termasuk bagian yang harus nempel gitu ya. 7 saja tadi yang saya sebutkan. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup nggih, teman-teman? Cukup? Oke, cukup sepertinya Ustaz.